Nama saya Angga Prajabuana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kalian semua. Mudah-mudahan malam ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit, apalagi sekarang lagi maraknya wabah virus corona. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan dijauhkan dari yang namanya virus corona itu. Insya Allah warga Indonesia kuat-kuat semuanya, jadi nggak akan pernah terserang yang namanya virus corona, insya Allah ya. Tetap di acara Info Sehat ala Angga Prajabuana. Jadi malam ini seperti biasa, saya akan menjawab semua pertanyaan yang akan kalian ajukan sama saya, baik itu masalah penyakit, apa yang harus dikonsumsi, dan penanganannya seperti apa. Mas Angga akan jawab, mungkin nggak semuanya ya, karena banyaknya yang komentar kan. Untuk yang di YouTube kalian bisa juga disimak, karena lebih banyak yang di Facebook pertanyaan dan yang nyimak, jadi kalian bisa ngikuti ya. Tapi rata-rata pertanyaan di Facebook dan di YouTube rata-rata sama, jadi ya bisa di replay video saya untuk info agar kalian semua bisa mendapat penanganan untuk sementara sebelum ketemu Mas Angga Prajabuana. Oke, yang pertama yang jelas, saya juga tetap memberikan info kepada kalian lebih berhati-hati terhadap oknum-oknum yang melakukan penipuan atas nama Angga Prajabuana. Jadi sekarang banyak FB cloning. Jadi FB yang mengatasnamakan Angga Prajabuana, dia pinter. Dia memblokir saya, pada akhirnya nggak bisa ngelaporkan ke pihak Facebook untuk memblokir Facebook dia. Jadi dia pinter. Jadi hati-hati, nggak ada ceritanya Mas Angga nginbox. Jadi pendaftaran hanya via telepon dan via WA, dan WA-nya pun hanya di nomor 081 358 111 090. Selain nomor itu bukan petugas saya. Jadi lebih berhati-hati lagi dan waspada. Selain nomor yang Mas Angga kasih tahu barusan, itu bukan nomor petugas saya. Dan Mas Angga nggak pernah narif-narif sampai fantastis seperti itu, nggak mau saya. Jadi sebelum kita mulai menjawab apa yang kalian mau tanyakan, tolong bantu share dulu, bantu share video ini agar lebih banyak yang menyimak untuk minggu malam ini, karena saya benar-benar free sekarang, jadi bisa benar-benar konsentrasi ngejawab pertanyaan kalian. Kalau tadi malam kan malam minggu saya sibuk karena mau nonton sama istri, jadi malam ini saya lagi free. Jadi bantu share dulu, ayo sebelum saya jawab bantu share, jadi biar lebih banyak yang menyimak, lebih banyak orang yang mendapatkan informasi. Pada akhirnya lebih banyak insya Allah orang-orang di sana yang bisa mendapat penanganan terlebih dahulu tentang penyakitnya ya. Semakin kalian nge-share lebih banyak, insya Allah akan memberikan informasi positif, dan itu akan menjadi ladang pahala buat kalian karena memberikan informasi yang positif untuk orang lain. Jadi bukan cuma duit untuk beramal. Jadi membagikan informasi seperti ini udah akan jadi ladang ibadah buat kita, karena informasinya sangat bermanfaat untuk orang banyak. Rasulullah bilang, sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah. Yuk kita mulai. Asam lambung, Mas Angga catat dulu, jadi biar fokus. Yuk kita catat. Mas Angga catat dulu. Asam lambung. Terus apa lagi? Kesuburan nanti Mas Angga jadikan satu dengan program hamil ya. Jadi kalian biar bisa dijadikan satu tentang program hamil. Lambung, liver. Terus habis melahirkan itu kalau duduk lama itu nggak bisa, sakit punggung. Kurang minum bisa mbak. Gatal ya, koreng termasuk gatal-gatal. Mas Angga catat dulu, jadi nanti jawabannya jadi satu ya, biar enak. Gatal atau koreng, sinus,
10 pertanyaan dulu, 10 tentang penyakit. Mas Angga jawab. Ini udah 4. Bunda Asti udah cek darah belum? Apa kolesterol, asam urat, trigliserid atau gulanya yang tinggi? PCOS nanti Mas Angga jadikan satu dengan program hamilnya. Jadi disimak untuk program hamil Mas Angga jadikan satu segmen. Asam urat, hiperaktif ya. Bronkitis Mas Angga jadikan satu dengan sesak ya. Sakit pinggang siap. Terus ginjal, apalagi saraf kejepit, HNP. Untuk di sini program hamil habis ini Mas Angga jadikan satu ya untuk program hamil. Stroke nanti program hamil dan stroke saya jadikan satu. Sakit pinggang, amandel. Asam lambung, liver, gatal, sinus, asam urat, hiperaktif, bronkitis, sakit pinggang, ginjal, HNP, amandel. Oke. Jadi disimak ya, jadi biar Mas Angga nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi kalau memang yang kalian baru nyimak dan terlewat infonya, kalian bisa replay video Mas Angga ini. Pertama, asam lambung. Ini yang umum orang derita, asam lambung. Asam lambung kalian bisa bikin yang namanya daun beluntas 1 genggam. Ya, kalian bisa share di Google, daun luntas atau beluntas 1 genggam. Direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Kalian bisa minum 1 gelas 1 kali hari, malam hari sebelum tidur. Airnya bisa kalian minum dan daunnya bisa kalian jadikan sayur. Itu untuk lambung. Nah, untuk liver sama daun beluntas juga. Cuma mau minum kasih gula merah ya. Kalau lambung itu aturannya 1 kali sehari malam sebelum tidur. Untuk liver itu pagi dan malam. Bedanya dicampur gula merah sampai manis ya. Dengan catatan dia nggak punya diabetes. Jadi hanya penderita liver aja. Untuk pantangannya kalian bisa hindari kecut, pahit, pedas, sama beban pikiran. Artinya jangan terlalu capek. Istirahat yang cukup. Oke, itu untuk lambung dan liver. Lanjut. Gatal. Gatal. Kalian bisa bikin, gatalnya jenis apa dulu? Kalau gatal-gatal yang menaun, kalian bisa bikin kunyit putih segini diparut ya. Ada yang panjang, yang pendek, sambung-sambung. Campur air 5 sendok, kemudian kalian peras dan campur madu 1 sendok. 1 kali sehari pagi hari setelah makan. Itu untuk gatal. Kalau masih kurang ampuh, kalian malam hari bisa juga ambil kelapa muda. Kalian ambil airnya 1 kelapa itu ya. Kemudian kalian rebus dicampur dengan arang kayu sebesar ini sampai mendidih. Setelah mendidih, kalian bisa saring dan minum airnya 1 gelas ya, malam sebelum tidur. Itu untuk gatal yang menaun. Oke. Ini untuk sinusitis dan polip Mas Angga jadikan satu. Kalau sinusitis, ramuannya kalian bisa bikin kunyit putih madu seperti yang Mas Angga bilang barusan. Untuk tambahannya, kalian ambil daun sirih ya, 1 lembar. Kalian ambil korek, dipanasi sebentar aja sampai dia layu, dipelintir, dibagi 2. Kemudian kalian masukkan ke hidung. Itu bisa kalian ulang beberapa hari, pagi, siang, dan malam untuk sinusitis dan polip ya. Lanjut. Asam urat. Ini untuk asam urat, kolesterol, trigliserid. Ini Mas Angga jadikan satu, jadi yang bermasalah dengan lemak. Untuk ramuannya, kunyit putih 1/4 kilo diparut, daun salam 1 genggam, direbus, airnya 11 gelas air dijadikan 8 gelas. Jadi nyusut 3 gelas, kalian bisa saring, peras ampasnya, buang ampasnya. Jadi tinggal 8 gelas air itu tanpa ampas. Kalian ambil 1 gelas aqua, diminum 1 kali sehari, malam hari sebelum tidur. Sisanya taruh di kulkas. Untuk besoknya kalian bisa hangat dulu baru diminum lagi ya. Jangan lupa baca sholawat dulu sebelum diminum untuk yang sama umat muslim kayak Mas Angga. Kalau yang non muslim bisa berdoa sesuai keyakinannya. Itu untuk asam urat,
kolesterol, trigliserid atau yang bermasalah dengan lemak. Tunggu dulu ya, Mas Angga jawab yang 10 pertanyaan yang pertama tadi. Untuk berikutnya baru lanjut pertanyaan. Lanjut anak-anak hiperaktif. Jadi untuk anak-anak hiperaktif itu terbaik penyembuhannya maksimal usia 7 tahun. Jadi kalau di atas 7 tahun Mas Angga ada 3 level. Untuk penyembuhan terbaik di bawah 7 tahun, maksimal 7 tahun. Kalau 7-12 itu udah masuk level 1. 12-18 itu masuk level 2. 18-23 itu level 3 dan hampir susah sudah untuk usia-usia segitu, termasuk cerebral palsy, Down syndrome dan sejenisnya. Ini untuk hiperaktif, INA-AR cerebral palsy ini ya, dengan catatan dia udah di atas 3 tahun. Ini untuk ramuan cerebral palsy, hiperaktif, Down syndrome. Jadi untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, kalian bisa bikin kunyit putih segini ya. Tidak ada yang panjang, yang pendek, sambung-sambung, direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 dan cerebral palsy. Cerebral palsy itu dia kelumpuhan pada otak yang mengecil. Artinya cerebral palsy gini loh. Itu sampai detik ini belum ada solusi terbaik di dunia pun maupun di pengobatan. Mas Angga masih saya temukan sampai grade 2, itu kan ada grade 4 sampai grade 4. Jadi cerebral palsy belum ada solusi terbaiknya. Cerebral palsy dia pengkerutan otak. Jadi otak yang seiring bertambahnya usia dia tambah lama tambah membesar, dia mengecil dan mengkerut. Itu anak-anak cerebral palsy atau yang sering disebut CP. Ya. Pada akhirnya dia tidak bisa menerima informasi sebagaimana mestinya, sebagaimana usianya, seperti itu. Penyembuhan terbaik di bawah 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun itu udah agak susah. Untuk terakhir penyembuhannya itu usia 23, itu pun hampir mustahil sudah. Lanjut. Bronkitis atau sesak nafas. Untuk bronkitis atau sesak nafas, untuk pagi hari kalian bisa bikin kunyit putih madu yang seperti Mas Angga bilang. Untuk malam hari ambil batang serai 1 batang, potong kecil-kecil, direbus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas, dicampur gula batu atau madu secukupnya waktu mau minum. Jadi pagi kunyit putih madu, malam batang serai dengan gula batu atau madu. Bantu share dulu ya agar lebih banyak yang menyimak dan mendapatkan informasinya ya, karena ini insya Allah akan menjadi informasi positif dan akan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Tolong bantu share dulu. Tadi untuk bronkitis dan sesak nafas Mas Angga udah. Lanjutlah sakit pinggang. Sakit pinggang apa dulu penyebabnya? Apa itu kolesterol? Kalau kolesterol udah tadi Mas Angga udah sebutin ramuannya. Untuk kurang seumpama ginjal kurang cairan, tinggal kalian minum yang banyak. Kalau gara-gara capean atau apa, kalian bisa bikin teh jahe pemanisnya madu. Jadi cara bikinnya, teh panas 1 gelas tanpa gula ya, segini. Ambil jahe segini aja, diparut. Setelah diparut, diperes ke tehnya, ampasnya buang. Kemudian kalian kasih pemanisnya madu. Minum 1 hari 2 kali pagi malam, itu untuk sakit pinggang, saraf kejepit, ya, rematik dan osteoporosis. Teh jahe pemanisnya madu. Ginjal bisa bikin beluntas tadi yang Mas Angga bilang ya. Dengan catatan dia masih belum cuci darah loh ya. Dan untuk yang konsumsi terbaik sayuran itu labu siam dan labu putih. Sayur bening itu terbaik untuk konsumsi penderita ginjal ya. HNP atau saraf kejepit, seperti yang tadi Mas Angga bilang, teh jahe gulanya madu. Amandel, nah ini untuk anak-anak kecil, bagi para orang tua yang lagi anaknya menderita amandel, simple, kalian bisa bikin jus sirsat masak tanpa gula dan tanpa es. Jadi cukup kasih madu kalau kalian kurang manis ya. Udah 11 pertanyaan udah Mas Angga jawab, tinggal
kita lihat lagi. TB. Untuk penderita TBC paru-paru, kalian harus ikuti program pemerintah yang pengobatan 6 bulan tanpa putus. Jadi itu wajib. Sebelum itu kalian lakukan, Mas Angga juga nggak bisa bantu banyak. Jadi penanganan untuk TB paru ada program dari pemerintah 6 bulan pengobatan yang tanpa putus itu. Setelah 6 bulan biasanya kalian di medical check up lagi. Setelah di medical check up, diketahui TBC-nya udah nonaktif, pada akhirnya kalian akan diberhentikan untuk proses pengobatan 6 bulannya itu dan selesai, dan insya Allah akan dinyatakan sembuh. Lanjut program hamil, karena banyak yang tanya tentang program hamil, tapi dibantu share dulu sebelum Mas Angga jelasin program hamil. Artinya biar apa yang saya sampaikan lebih banyak lagi yang menyimak, lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi, dan pada akhirnya akan menjadi solusi buat mereka semua dan akan menjadi ladang pahala buat kita semua yang ada di sini, karena memberikan informasi yang positif akan menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Promil ya, di sini promil. Lanjut program hamil. Tadi yang ada yang tanya PCOS. PCOS itu juga salah satu penyebab susahnya perempuan untuk hamil. Artinya salah satu faktor yang menyebabkan perempuan untuk susah hamil. PCOS itu sering juga disebut dengan yang namanya sel telur kecil, yang mengakibatkan siklus men kalian itu kacau. Bisa ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Ada yang sebulan 2 kali, macam-macam. Jadi siklus mennya kacau. Ya ini PCOS Mas Angga udah jelasin. Jadi ketika siklus men kalian kacau, otomatis kalian juga akan bingung untuk menentukan masa suburnya. Apalagi untuk perempuan yang mensnya lama sekali, 3 bulan, 6 bulan, atau bisa 1 tahun sekali. Itu pada akhirnya gak ada masa subur dan gak akan yang terjadi yang namanya kehamilan untuk di situ. Cara penanganannya gampang sekali. Untuk menambah hormonal di tubuh kalian untuk perempuan, kalau Mas Angga biasanya pakai apel hijau ganjil ya, 1 atau 3, dicampur dengan camba pendek 1 sendok makan ya. Boleh mentah, boleh setengah matang. Jadi apel hijau yang Malang itu yang lokal 3, kecamba pendek 1 sendok makan. Kalian bisa blender dengan apelnya. Kalian bisa minum 1 hari sekali malam mau tidur. Nah itu untuk PCOS. Untuk kasus perempuan yang lain seperti kista, miom, penyumbatan, dan rahim retro, kalian bisa bikin kunyit putih segini ya. Kunyit putih loh ya Mbak Nani Boni, kunyit putih, insya Allah nggak bikin kering. Yang bikin kering itu sirih ya. Yang bikin kering pun mungkin karena dosisnya terlalu banyak. Mas Angga hanya pakai 1 jengkal, diparut, kasih air 5 sendok ya. Kemudian kalian peras, campur madu sesendok ya. Minum pagi hari setelah makan. Oke. Untuk laki-laki yang biasanya bermasalah dengan kualitas dan jumlah spermanya, artinya ada yang namanya oligo, asteno, terato, itu bisa kalian bikin kunyit putih madu atau teh jahe gulanya madu ya. Itu untuk laki-laki. Untuk masalah vitalitas kejantanan, kalian bisa bikin yang namanya jus pinang muda ya. Untuk kasus laki-laki yang susah, itu namanya azoosperma. Kalau azoosperma murni yang memang bawaan, itu memang udah hampir mustahil untuk menyebabkan yang namanya proses kehamilan. Kalau azoosperma gara-gara penyumbatan, itu insya Allah masih bisa. Jadi azoosperma yang cepat penyumbatan gara-gara varikokel, bekas jatuh, dan sejenisnya, itu insya Allah masih bisa. Telinga gatal, kunyit putih madu ya. Promil barusan udah Mas Angga jelasin. TBC juga. Makanya dibantu share, jadi biar lebih banyak yang nyimak.
lebih banyak yang mendapatkan informasi. Jadi kalau belum tadi nututi Mas Angga ngejelasin, kalian bisa replay video Mas Angga. Jadi sebelumnya udah ada beberapa yang Mas Angga jelasin ya. Jadi yang sudah saya jelasin, kalian putar ulang videonya. Jadi biar nggak Mas Angga jelasin terus. Hernia, saya catat dulu. Hernia, tumor payudara, rematik udah, batuk kunyit putih madu, bisa dilihat di Google ya. Batu ginjal ya, oke, batu ginjal. Batu ginjal. Terima kasih yang udah nge-share. Jadi itu juga akan jadi ladang pahala buat kalian karena memberikan informasi positif untuk orang-orang di luar sana. Jadi bukan cuma duit, masalah beramal, membagi informasi yang ini positif, wah ini pahala besar buat kalian, insya Allah menjadi amal jariah. Bener ini, walahan. Vertigo, sakit melilit tadi kunyit putih madu Mas Agung Nugroho. Kanker nanti habis ini. Jantung ya. Jantung, kesemutan teh jahe madu, tuli mendadak kunyit putih madu bisa, dia kompleks kok. Share, bagus. Oktadiana tolong bantu share biar lebih banyak yang mendapatkan informasi. Sesak nafas udah, vertigo. Bagus, Winjivina bantu share ya. Tahan lama jus pinang muda, radang sendi teh jahe madu, batuk kunyit putih madu amargut, insomnia bisa daun beruntas. Oke, lanjut ya. Oke, bantu share Andini ya. Untuk hernia, ramonnya juga bisa pakai kunyit putih madu. Cuman kalau yang bengkak itu kalian bisa ambil bunga melati tumbuk halus ya. Tempelin ke yang bengkak di alat vital kalian itu, di testisnya itu. Disekat antara testis dan usut. Misalnya yang bengkak itu, yang mentul itu, boboi melati, kasih kasa, kasih plester, tapi bukan ngomong jorok ya. Rambutnya di potong dulu jadi biar bunga melatinya itu ngeresap ya. Malam hari sebelum tidur kasih, bangun tidur buka, itu untuk hernia. Untuk tumor di payudara, kalian bisa bikin ya kunyit putih madu bisa juga untuk tumor payudara. Untuk benjolannya sama, ambil bunga melati secukup benjolannya, ditumbuk halus, tempelin, kasih kasa, kasih plester ya. Malam mau tidur kasih, bangun tidur buka. Ya, dengan catatan kalau udah iritasi kulitnya, takutnya sensitif dengan getah bunga melatinya, kalian hentikan ya. Takutnya iritasi. Itu untuk tumor payudara. Batu ginjal ya. Batu empedu, infeksi saluran kencing dan prostat, kalian bisa bikin pagi kunyit putih madu, malam bisa bikin jus semangka kuning atau soda gembira yang tidak menderita asam lambung. Jadi untuk batu ginjal, batu empedu, infeksi saluran kencing dan prostat, pagi kunyit putih madu, malam bisa bikin jus semangka kuning atau soda gembira yang tidak punya emah atau asam lambung. Oke. Vertigo, kalian bisa bikin daun sirsat 3 lembar, potong kecil-kecil, direbus, airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Malam mau tidur, itu untuk vertigo. Jantung, oke.
untuk jantung, kalian bisa ambil bawang putih 1 siung, tusuk garpu, ya, bakar. Dia kalau masak empuk dan dimakan tidak pedas. Kalau masih pedas dimakan berarti kurang bakarnya. Itu kan gosong bawang putih. Kalian bisa buang gosongnya, kulitnya itu. Dan kalian bisa makan malam mau tidur ya, 1 atau 3 siung, pokok ganjil. Itu untuk jantung. Bantu share dulu. Tolong bantu share dulu biar apa yang saya sampaikan lebih banyak yang menyimak dan lebih banyak juga yang mendapatkan informasi. Semakin kalian banyak share, pada akhirnya banyak orang yang tertolong, dan itu akan menjadi insya Allah amal jariah buat kita semuanya ya. Asma udah. Alergi konyol potematu, kontrol Mbak Yanti aja. Waktunya kontrol Mbak. Asam lambung udah, makanya kan Mas Angga suruh share tadi. Jadi yang belum nyimak enak, jadi tinggal nge-replay video ini tentang apa yang udah saya sampaikan. Jadi Mas Angga nggak sampaikan lagi. Fatty liver tadi udah, liver ini ya bagus. Inyoman suka deh bikin buku insya Allah. Jadi ini dulu lah di share, jadi ini juga info yang sangat bermanfaat kok buat orang banyak. Rika, ini kayak teman saya SMP ya. Rika main volley kayaknya dia, kalau nggak salah sih. Yang di YouTube tanya apa? Rematik, untuk rematik tadi Mas Angga udah kasih tahu, teh, jahe, gulanya, madu. Kalau sesak nafas, autoimun, Umi, Sukmoyo Jati, saya sebelum tahu kondisi pasiennya, Mas Angga nggak berani ngasih solusi, takutnya kan bahaya karena saya nggak tahu kondisinya. Sesak nafas tadi udah bisa di replay. Terima kasih Isliana udah nge-share. Insya Allah itu akan jadi amal jariah. Nge-share apa susahnya, tinggal kalian tekan, bagikan atau share di situ. Mau ke grup kek, mau ke akun kalian kek, mau ke WA ataupun share aja video ini. Jadi insya Allah bener bisa bantu-bantu dan info buat teman-teman kalian semua, saudara atau siapapun. Dan informasi positif ya pahala lah buat kita semua insya Allah. Kalau nggak buat kebaikan, ngapain kita hidupnya? Insya Allah kita berbuat baik aja, selalu menebar kebaikan. Insya Allah itu akan yang mempermudah hidup kalian semuanya. Wasir, oke. Ini untuk wasir, ambeien, dan bisa juga dipakai untuk kanker serviks. Sirih 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Malam hari sebelum tidur bisa kalian minum. Itu untuk wasir, ambeien, dan bisa digunakan untuk serviks stadium awal. Cerebral palsy udah saya kasih tahu. Makanya kan di share, masa nggak kasih tahu tadi di share. Jadi yang baru nyimak biar bisa ngelihat juga video-video yang udah dari tadi, jadi bisa di replay. Makanya dibantu share dulu. Tiroid habis ini bantu share dulu ya. Jadi ini kan Mas Angga belum jelasin berikutnya, jadi di share dulu, jadi biar ada yang nyimak, baru nyimak, dia juga bisa mendapatkan informasi. Tiroid habis ini. Oke. Berhubung dari kemarin juga banyak yang tanya tentang mata berlemak ya, minus, plus, katarak, silinder nih. Ini bunganya, bunga tapak liman, atau orang bilang juga korejat, kitolot, ada yang bilang bunga bintang-bintangan. Ini untuk mata ya, jangan keliru tapi ya, karena untuk mata, jadi kalian jangan sampai keliru. Ini untuk mata, jadi
kalian bisa campur dengan air 1/4 gelas ini, 3 bunga ya. Kalian bisa teteskan pagi dan malam. Itu untuk mata. Untuk tiroid sama. Tiroid, gondok dalam, hipertiroid atau gondok biasa, kalian bisa bikin sirih 3 lembar, potong kecil-kecil, direbus airnya 1,5 gelas, jadikan 1 gelas, diminum malam mau tidur. Itu untuk sirih, untuk tiroidnya. Kalau seumpama kalian masih perempuan muda, jadi jangan diminum setiap hari karena takutnya bermasalah di kandungan kalian. Untuk sirih bisa kalian minum ketika waktu mens saja untuk sirihnya. Jadi bagus untuk tiroid, hipertiroid dan gondoknya, dan juga bagus untuk pembersihannya ketika proses mens. Saraf kejepit udah, al azwat udah tadi Mas Angga kasih tahu. Bisa diputar balik video Mas Angga ini. Jadi makanya kan tadi minta bantu share, jadi biar banyak yang dapatkan informasi. Jadi yang baru gabung bisa nge-replay videonya. Moy Angel selalu untukmu. Udah USG belum? Takutnya ada miom atau penebalan dinding rahim kalau headnya seperti itu. Windarto, sperma bisa kasih kunyit putih madu. Tuli mendadak gara-gara apa? Ada faktor, pasti nggak mungkin mendadak. Darah tinggi, oke. Darah tinggi, kalian bisa bikin daun alpukat 3, potong, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Malam hari sebelum tidur kalian bisa minum. Kalau udah normal berhenti, takutnya terlalu rendah juga nggak bagus. Atau kalau pengen yang gampang juga, ambil timun 4, kalian blender, saring, kalian minum airnya. Kalau udah normal berhenti juga ya. Makasih Bibi Indah udah nge-share. Hormon prolaktin, Mas Angga harus totok dulu, harus Mas Angga stabilkan atau turunkan dulu. Kanker usus harus tahu kondisinya. Hidung hilang bisa dikasih sirih tadi. Autis kunyit putih madu. Riza Umami kasusnya apa? Insomnia bisa daun beluntas. Capek. Istirahat dulu ya. Bentar. Bakwati MSI. Hormon prolaktin, Mas Angga harus totok dulu sarafnya, harus Mas Angga turunkan dulu Adelia. Mungkin Mas Angga jelasin ke dapur ya barusan ya. Insya Allah bisa lah, ya cuma nggak bisa bilang R. Mens nggak lancar, PCOS ya, bisa bikin jus apel hijau sama kecamba pendek. Terima kasih yang udah nge-share buat kalian semuanya. Mudah-mudahan itu jadi ladang pahala buat kalian semuanya, karena udah memberikan informasi yang positif untuk orang banyak. Hipotiroid, kunyit putih madu segini, peras 5 sendok air, madu 1 sendok. Efek KB, waduh hormonal itu. Ya bisa pakai jus itu apel hijau sama camba. Nah ini yang baru menyimak kan, makanya Mas Angga suruh share biar kalian bisa nge-replay video ini. Jadi nggak saya jelasin terus, Mas Angga juga capek. Jadi saya ngejelasin yang belum saya jelasin aja. Kalau yang udah kalian bisa putar ulang video saya ini. Oh kayak ginjal, penyumbatan tadi udah, dahak kering, batuk, sesek udah, saluran kemih, bedu udah semua. Bisa punya keturunan program hamil tadi udah, kalian tinggal replay video Mas Angga ini. Oke, 5 menit lagi Mas Angga tutup karena besok udah ada 500 pasien sampai hari Kamis Mas Angga.
jadi harus istirahat. Darah rendah gampang, bisa beli sate kambing atau makan yang namanya sawo matang. Batuk, kunyit putih, madu, Mas Amar good. Ditanya lagi kan, asam lambung, kolesterol, alergi, radang, tumit, sakit, udah semua. Makanya di replay video Mas Angga ini dari depan, di share, jadi biar kalian nggak tanya-tanya terus dan nggak bingung. 1 hari sekali Rohani April. Kembung, lambung, ya daun beluntas tadi itu. Hai semuanya yang baru gabung, selamat malam semuanya yang baru gabung. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kalian semua ya. Gula bisa bikin jus pinang muda. Ganjil apel hijaunya 1 atau 3, cambahnya 1 sendok makan. Oke, bantu share ya biar lebih banyak dapat informasi. Dan itu insya Allah lah, berbagi kebaikan nggak ada salahnya, akan menjadi ladang pahala buat kalian semua. Asma udah, Samurat udah. Sukses juga buat kalian semuanya. Oke. Ya, masa nggak akhiri aja ya. Terima kasih buat kalian yang semuanya udah menyimak dari tadi. Mudah-mudahan semua informasi yang Mas Angga sampaikan bisa menjadi solusi terbaik buat kalian, bisa menjadi penanganan awal buat penyakit yang kalian derita. Mudah-mudahan bisa mengurangi dan mudah-mudahan juga bisa menyembuhkan keluhan yang kalian derita. Jadi tetap semangat buat semua orang sakit. Masih banyak jalan untuk mencari kesembuhan, bukan cuma di Mas Angga aja, masih banyak jalan di sana. Entah itu alternatif atau pengobatan medis, jadi banyak jalan maksudnya. Tetap semangat buat kalian semuanya. Peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha, insya Allah. Pendaftaran tetap besok pagi jam 8 via telepon. Untuk WA nya tetap 081 358 111 090. Hanya di nomor itu aja. Jadi selain nomor itu, nomor WA itu bukan petugas saya dan otomatis itu tukang tipu. Dan yang nginbox nggak ada ceritanya Mas Angga nginbox atau messenger ya. Jadi itu tukang tipu yang pakai akun foto saya. Jadi lebih berhati-hati. Kalau memang rekening ya anggap Raja Buana pastilah, bukan nama orang lain. Jadi lebih waspada kalian terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mas Angga ya. Jadi pasien yang smart, jangan mau dimanfaatkan orang, jangan mau sampai ditipu orang. Oke. Doa terbaik saya buat kalian, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan insya Allah diberikan umur yang berkah. Jadi semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang program hamil, Mas Angga doakan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan kalian semua segera sukses hamil dan dipercaya untuk menjadi orang tua. Jadi yang perempuan jadi ibu dan yang laki jadi ayah ya. Jadi mudah-mudahan kalian segera sukses hamil, itu doa terbaik saya. Dan alhamdulillah Januari kemarin Mas Angga udah ada 4 yang hamil, Februari udah 5, dan untuk Maret ini insya Allah udah ada 2 atau 3 pasien. Jadi Januari, Februari, Maret ada kurang lebih udah 12 pasang pasutri yang udah hamil, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kalian juga menyusul segera hamil ya. Terima kasih doanya juga buat saya, terima kasih ya. Jadi gak ada maksud apapun Mas Angga bikin video ini. Maksud saya hanya ingin meringankan beban kalian yang sekarang menderita sakit, artinya mendapat solusi, dan semuanya ini gratis Mas Angga lakuin buat kalian semua. Jadi
solusi buat kalian yang masih belum ketemu saya. Makanya Mas Angga bikin info sehat ala Angga Praja Buana. Mudah-mudahan membantu kalian, meringankan, syukur-syukur bisa menyembuhkan ya. Jadi terima kasih banyak yang udah nyimak. Sampai jumpa kembali Sabtu Minggu depan, Sabtu dan Minggu malam harinya ya, kurang lebih antara jam 7, 8 atau jam 9 lah. Kalau Mas Angga kosong, Mas Angga langsung bikin video ini. Jadi live-nya di FB Angga Praja Buana. Untuk infonya ada juga di situ, atau di akun Facebook, akun YouTube Angga Praja Buana P17ET. Terima kasih semua. Selamat malam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Salam sehat dari Angga Praja Buana. Dan tak lupa, jangan lupa share video ini, like dan share video ini biar bisa lebih banyak yang mendapat informasi. Insya Allah akan menjadi ladang pahala buat kita semuanya, karena berbagi kebaikan insya Allah akan mempermudah hidup kalian. Terima kasih banyak. Selamat malam. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe